Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali di pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Pada kesempatan ini kita sudah sampai di materi terakhir tentang teks berita, yakni menyajikan teks berita. Ya. Nah, di materi tentang menyajikan teks berita secara lisan dan tulis ini, ada dua langkah yang harus kita perhatikan. Yakni yang pertama adalah langkah penyusunan teks berita dan yang kedua adalah langkah penyuntingan teks berita. Kita mulai dari yang pertama, yaitu langkah untuk penyusunan teks berita. Nah, di dalam langkah penyusunan teks berita ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yakni yang pertama adalah menentukan inti informasi terlebih dahulu. Yang kedua, menyusun kerangka berita. Yang ketiga, mengembangkan kerangka berita. Dan yang keempat, menentukan judul. Serta yang terakhir, yang kelima, yaitu membaca teks berita. Anak-anak, dari kelima langkah tadi, kita awali dengan membahas langkah yang pertama, yaitu menentukan inti informasi. Anak-anak, informasi yang diangkat menjadi sebuah berita harus memenuhi syarat. Nah, apa syaratnya? Syarat-syaratnya antara lain adalah yang pertama, bahwa teks berita harus faktual. Faktual artinya informasi harus berdasarkan fakta, bukan gosip, atau mungkin isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, bahwa teks berita harus aktual. Informasinya bersifat hangat, baru, bukan cerita lama yang sudah diketahui orang. Kalau ceritanya sudah lama, namanya bukan teks berita. Dan yang ketiga, yaitu fungsional syaratnya. Apa maksudnya? Fungsional adalah bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Jadi teks berita atau berita yang disampaikan itu memiliki manfaat bagi masyarakat secara umum. Oke. Kita lanjutkan anak-anak. Untuk langkah penyusunan teks berita yang kedua adalah menyusun kerangka berita. Nah, di sini ada contoh sebuah kerangka berita. Karena dalam menyusun sebuah teks berita kita harus memperhatikan unsur-unsur beritanya, maka di sini ada kerangka yang sesuai dengan unsur-unsur beritanya. Yang pertama, apa? Nah, di situ Pasar Keputaran Utara Surabaya akan ditutup selama sepekan. Siapa? Di situ ada Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, yaitu Irfan Widianto. Kapan? Mulai Selasa 27 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020 mendatang. Di mana? Jelas itu di Surabaya. Mengapa? Terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Utara, Surabaya. Nah, bagaimanakah tindakan yang dilakukan? Nah, di sini Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan. Ini contoh sebuah kerangka berita. Oke, kita lanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu mengembangkan kerangka berita. Dari kerangka yang sudah kita buat tadi, maka kerangka tersebut akan kita kembangkan seperti ini.
Pasar Keputaran Utara Surabaya akan ditutup selama sepekan. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto, mengatakan bahwa pasar ditutup mulai Selasa 21 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020 mendatang. Penutupan itu dilakukan karena terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Surabaya Utara. Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan. Demikian pengembangannya anak-anak. Di pengembangan ini kita tinggal menyatukan atau menjadikan sebuah paragraf dari unsur-unsur berita yang sudah kita temukan. Mudah sekali. Kita lanjutkan di langkah yang keempat, yaitu menentukan judul teks berita. Judul merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah teks berita. Pembaca umumnya beranggapan bahwa ia akan membaca berita atau tidak berdasarkan judulnya. Nah, sekarang kalau judulnya menarik, mungkin kita akan melanjutkan untuk membaca sebuah berita. Tapi kalau dari judulnya sudah tidak menarik, maka kemungkinan kita tidak akan melanjutkan untuk membaca sebuah teks berita. Nah, di sini ada syarat judul yang baik. Judul yang baik memiliki 4 syarat, yaitu yang pertama, judul harus jelas dan ringkas, jadi tidak berbelit-belit. Yang kedua, judul harus mencerminkan isi berita. Jadi ketika seseorang membaca judul sebuah berita, maka dia akan memiliki prediksi bahwa isinya tentang bla 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 bla, sesuai dengan judulnya. Yang ketiga, judul harus menarik membaca. Sama tadi dengan yang di atas ya. Jadi judul adalah daya tarik utama untuk seseorang mau membaca sebuah teks berita. Dan syarat yang terakhir yaitu bermakna tunggal, tidak ambigu atau membingungkan. Jadi judul dari sebuah teks berita tidak akan memberikan penafsiran yang ganda, penafsiran lain. Jadi judul harus bermakna tunggal. Nah, di sini sesuai dengan kerangka dan pengembangan yang sudah kita buat tadi, kita bisa memberikan judul pada teks berita yang sudah kita kembangkan. Judulnya apa? Nah, judulnya di situ 37 pedagang positif COVID-19 Pasar Keputaran Surabaya ditutup sepekan. Kita bisa memberikan judul seperti itu. Oke. Kita lanjutkan di langkah yang terakhir, yaitu membaca teks berita. Dalam membacakan teks berita, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama adalah pelafalan atau pengucapan yang tepat dan jelas. Jadi, ketika kita membacakan sesuatu, setiap kata harus sesuai dengan artikulasi yang tepat. Pengucapan yang tepat. Hal yang kedua yaitu intonasi yang baik. Ketika kita membacakan sebuah teks berita, harus menunjukkan intonasi yang baik. Membacanya tidak mendatar, tapi harus ada tekanan-tekanan tertentu pada kata-kata tertentu. Yang ketiga, kita harus memperhatikan tanda baca. Tanda baca. Jadi, di mana saat kita berhenti atau menjeda pembacaan kita, di mana kita harus berhenti membaca kalimat-kalimat yang ada dalam berita, dan yang lain-lain. Yang keempat adalah vokal atau penyaringan suara. Suara kita harus nyaring, jelas. Tidak boleh membaca berita itu dengan suara yang terlalu lemah. Itu tidak akan bisa menarik pendengar. Ya, suara harus sesuai seperti itu. Dan yang terakhir adalah ekspresi atau ekspresi wajah.
Ketika kita membacakan sebuah teks berita, tidak boleh kita itu cemberut, kita tidak boleh tertawa-tawa, atau mungkin kita tidak boleh senyum-senyum. Nah, seperti itu. Ekspresi disesuaikan dengan teks berita yang kita baca. Oke. Nah, tujuan akhir dari pembacaan berita adalah supaya pendengar dapat mengerti informasi yang kita sampaikan. Itu yang penting anak-anak yang perlu kita pahami. Nah, kalau tadi langkah-langkah penyusunan teks berita yang pertama, sekarang kita lanjutkan ke langkah penyuntingan atau mengedit teks berita. Di dalam mengedit atau menyunting sebuah teks berita, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita harus membaca teks beritanya. Ya, kita membaca teks beritanya. Kemudian mencari kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan di sini apa saja? Bisa ketepatan judul, bisa kebenaran pengantar, bisa ketepatan argumen, atau ketepatan simpulan, kesalahan ejaan ataupun kesalahan tanda baca. Itu semua kita koreksi. Yang ketiga, kita akan menelaah kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi, kita lakukan pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan yang ada. Dan yang terakhir, kita akan merevisi teks. Memperbaiki atau memperbarui teks dengan menuliskannya kembali. Sehingga menjadi teks berita yang lebih sempurna. Nah, selesai anak-anak? Sekian langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks berita yang bisa Budia sampaikan hari ini. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan seperti biasanya. Semoga kalian paham dan bisa mencoba untuk menyusun sebuah teks berita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.